Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, menjelang sore. Eh, Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, yaitu hari trading ke-79. Mohon maaf saya baru membuat After Market Close karena ini baru pulang liburan bersama anak-anak saya dan keluarga ya Bapak Ibu ya. Ke glamping intinya, jadi agak capek sedikit. Memberikan kesan kepada anak-anak lah. Kami glamping agak jauh ke Cikole. Cukup berkesannya, jadi sudah recovery. Sekarang kita menyambut besok market buka. Kita cek kembali apa yang terjadi di market sebelum long weekend. Bapak Ibu, kita ada Antam dan Wafai. Nanti kita akan lanjutkan ya, pembahasan Antam atau Wafai. Baik, ini dia trading snapshot. Bapak Ibu, sentimen kemarin di hari Rabu kalau tidak salah masih sama. The Fed lah menunggu CPI Amerika. Jadi regionalnya mix. Sementara ada alert Antam dan Wifi. Antam grup main ID, Antam PTBA dan TIN, kemarin ada RUPS Bapak Ibu. Jadi Antam ini pengumumannya ada dividennya jumbo 100 berapa ya? 27 atau 172 lupa saya. Nanti silakan dicek, cukup besar kalau nggak salah 100% mereka menjadikan dividen. Mungkin lagi dikejar-kejar, negara butuh ya Bapak Ibu. Untuk apapun itu ya, duit masuk kita kalau sebagai pemegang sahamnya. Oke, kita lihat Bapak Ibu pembukaannya IHSG di trading substitute. Dia ada pembukaan opening gap up, lalu dia tertinggi sekitar jam 9:16. Setelah itu dia terjun, lalu kita ada alert ya. Mungkin alertnya muncul nggak jauh setelah ada reaksi market terhadap pengumuman dividen sekian persennya dari Antam, RUPS mereka. Lalu lowestnya sekitar jam 15.40. Tidak ada tarikan bantingan di indeksnya Bapak Ibu. Kita minus 0,49. Di mana lagi-lagi asingnya keluar 1,4 triliun. Oke. Nah, nanti kita perlu juga rajin-rajin melihat asing bagaimana Bapak Ibu. Asingnya 1,4 triliun ini besar di pasar reguler ya, 1,4 triliun. Di all marketnya dia juga 1,1 triliun, hampir sama ya, 1,0 sama 1,1. Hingga year to date kita tinggal 1,4 saja. Ini disikat 1 hari atau 2 hari habis kita asing net sell. Biasanya kalau begini sih mengulang tahun lalu bisa-bisa kita net sell lagi ya Bapak Ibu. Maka kita harus berhati-hati kita membaca market nanti. Kita asingnya 46%, 50 dibanding 2 atau 3 tahun yang lalu. Sekarang asingnya secara rasio besar sekali secara rasio. Sementara total value kita 13,8 triliun. Jadi 46%-nya itu asing. Jadi hampir sekitar 6 triliunnya itu asing bertransaksi secara value. Kita lihat net buy-nya ada di ASI yang paling besar, yang signifikan di atas 100 miliar, sisanya tidak terlalu signifikan. Sementara keluarnya besar sekali di 720 miliar di BBRI, lalu 400 miliar di BBCA. Nanti kita cek apakah mereka ini sudah ekstrim atau tidak. Nanti kita cek ya Bapak Ibu. Kita jarang-jarang ya BBRI, BBCA ini bisa diskon, kita bisa dapat harga diskon. Oke, sekarang kita lanjut. Ini dia alertnya Bapak Ibu, Antam dan WIFI. Nanti kita akan lakukan analisa secara detail salah satu saham, sisanya akan kita lakukan secara singkat saja. Jadi karena ada hanya 2, saya rasa ini bisa cepat. Alert bot ini Bapak Ibu terkirim secara sekuensial, ada waktunya. Dia Bapak Ibu terkirim Antam kemarin 11:35 melalui Telegram bot. Ini alamat Telegramnya di Elkuan bot, ada di deskripsi video. Lalu kita punya juga Telegram channel, silahkan di join Bapak Ibu, itu untuk umum. Websitenya ada juga, sosial medianya juga ada, silahkan di follow. Insya Allah nanti akan saya follow back. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel YouTube ini, jangan lupa subscribe dulu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Oke Bapak Ibu, di sini ada disclaimer. Video ini saya buat tujuan untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun. Jadi saya akan sharing bagaimana caranya untuk menganalisa saham menggunakan bot chart, menganalisa step by stepnya. Bapak Ibu nanti bisa akses robotnya, ada di deskripsi video, dan Bapak Ibu bisa ikuti, pelajari, dan practice make perfect. Jadi sambil didengar videonya, Bapak Ibu sambil dilakukan. Jadi dengan begitu bisa paham. Teritorinya sudah ada semuanya, mudah-mudahan mencukupi. Kalau tidak mencukupi nanti kita ngadakan workshop offline.
Nah, namun begitu Bapak Ibu, disclaimer-nya on ya, trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Bapak Ibu, jangan percaya 100% dengan analisa saya. Jadikan saja sebagai second opinion. Ya, Bapak Ibu harus punya first opinion. Dari mana dapatnya first opinion? Lakukan sendiri, practice. Jadi Bapak Ibu bisa akses robotnya, Bapak Ibu lakukan, nanti bisa diikutin flow-nya, step by step-nya, lakukan apa dulu, lalu misalnya chart volume price analysis, Bapak Ibu bisa belajar teori volume price analysis itu apa, Wyckoff structure itu apa, sinyal-sinyal VPA itu apa, lalu supply and demand itu bagaimana, bisa dipelajari. Sudah ada tutorialnya. Baik, itu saja disclaimer on-nya Bapak Ibu. Oke, sekarang kita pindah ke Telegram bot-nya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sekarang sudah masuk ke Telegram bot-nya. Alamatnya ada di deskripsi video. Bapak Ibu bisa akses, bisa pakai aplikasi Telegram bot ini. Kita lihat ya Bapak Ibu. Kita akan screening dulu seperti biasa. Kita akan lakukan cek dulu alertnya. Ini adalah step by step-nya bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan robot. Bapak Ibu bisa ketik help. Help ini adalah list perintah yang tersedia di Telegram bot. Bapak Ibu, nanti kita akan lakukan di perintah-perintahnya. Tapi tentu tidak semua karena keterbatasan waktu. Screening juga ada. Ini pertama kali kita lakukan. Bapak Ibu bisa cek ada hourly chart-nya juga ada untuk selama market buka. Lalu weekly-nya juga ada, monthly-nya juga. Star rotation jadi nanti kita akan lakukan. Nah, untuk tutorial Bapak Ibu bisa ketik /tutorial. Di sini sudah ada beberapa tutorialnya. Kalau Bapak Ibu pengen tahu apa sih deep learning alert bot itu, ada di sini tutorialnya. Lalu kita juga ada beberapa tutorial tentang volume price analysis. Nah, step pertama yang kita lakukan di aftermarket close adalah kita cek alert ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu ketik perintah alert, dia akan memberikan hasil sejak 7 hari kalender market buka terakhir ya, hari kalender. Kalau kita lihat di sini kemarin tanggal 8 ada Antam dan Wifi. Nanti kita akan pilih Antam atau Wifi tergantung hasil screening yang lain. Jadi pertama stepnya adalah Bapak Ibu cek dulu alertnya apa untuk tanggal berapa ini. Nanti kita akan cek alertnya fresh atau tidak. Nanti saya akan ceritakan. Setelah kita tahu alertnya, kita juga screening saham yang lainnya untuk end of day data. Kalau alert ini adalah hasil big data analysis, dia akan keluar dari selama market buka. Kalau market tutup kayak seperti hari Minggu atau libur, dia tidak akan ada alertnya. Nah, sementara Rekom ini menggunakan data end of day market ya. Jadi kita cek Rekom, maka dia tidak akan berubah lagi. Kalau dari alert big data analysis, bisa saja dia keluar jam 10 pagi, tapi jam 3 sore dia disembelih atau supply-nya masuk. Tapi kalau end of day, dia sudah selesai. End of day, marketnya sudah tutup. Kita lihat nih tanggal 8 Mei, Bapak Ibu bisa lihat, kita bearish, hati-hati. Ada sinyal bearish, MTech juga sign of weakness, artinya supply-nya masuk. Mark bullish, demand-nya masuk. SMA bearish sign. Nah, ini SMA ada sinyal bearish. Kalau di BDT ya Bapak Ibu, akumulasi dari volume, bearish sell, buka sell, MTech sell, hill ada buy. Nanti Bapak Ibu, kita tidak akan bahas saham hill, tapi Bapak Ibu bisa lakukan sendiri dengan chart yang tersedia. Step by stepnya sama nanti ya ketika menganalisa saham apakah Antam atau Wifi, saya belum tahu. Sementara di price action, candle pattern Bapak Ibu, di sini ada ABMM bearish, Aces Adaro bullish engulfing, dia break kalau nggak salah perdonciannya. Lalu Antam ada alert bullish engulfing dia. Lalu kita lihat bearish. Mapa bullish ya. Mapi nih bagus nih ya. Si Pegas bullish engulfing, TKM bearish, UNFR bullish harami. Kalau lihat Rocket Jet ada WBMA Wifi. Nah, Wifi dia keluar juga di sini ya. Mungkin dia bagus Bapak Ibu. Lalu PWS tidak ada sinyal, Golden Cross ada ESA, ada MBMA. Nah, ESA dan MBMA mungkin kemarin-kemarin sudah ada alert MBMA. Kalau kita lihat muncul di sini MBMA juga muncul MBMA di mana lagi di sini Rocket Jet keluar. Biasanya kalau dia keluar di Rocket Jet dan di PWS itu biasanya pakai Heikenasi, dia candlenya sahamnya berpotensi ya, bagus. Mark upper doncian, Mark keluarnya di VPA, bullish sign dia. Lalu kita lihat lagi ke bawah. Ya itu kalau yang membentuk new low atau lower doncian, Bapak Ibu bisa auto, INTP, SMGR, United Tractor ini hati-hati. Antam juga berhati-hati kalau dia sudah dividen nanti date-nya ya. Ini baru pengumuman kemarin. Oke,
Selain itu kita cek juga yang salah satu favorit saya di ledakan volume. Nih saham ledakan volume ini kalau udah muncul di alert robot, muncul di rekom, muncul di ledakan volume, biasanya sahamnya itu favorit saya untuk dianalisa, dibuat trading plan-nya dan di inilah masukin watchlist utama biasanya kalau udah muncul tiga-tiganya. Dia muncul di alert bot, muncul di rekom, muncul di ledakan volume, itu biasanya saya akan masukkan di watchlist utama, akan saya analisa secara detail. Kita lihat SCR Vibum. Ini perintahnya Bapak Ibu ketik saja SCR Vibum ya. CYBR nih saya belum tahu nih CYBR nih saham apa sih? VPA CYBR ini apakah saham baru? Kalau nggak kenal juga biasanya saya lewatin lah. Biasanya saya hanya kompas 100. Naik ke atas ya Bapak Ibu ya. Ini sudah marking up. Jadi akumulasi atau reakumulasi di atasnya sudah marking up. Nanti kalau ada waktu akan dibuat analisa tersendiri. Tapi dia sudah naik menurut saya ini. Sudah marking up. Sekarang kita lihat juga SCR Extreme. Ini banyak saham-saham yang ekstrim. Ekstrim dari speedometer itu artinya dia absolut terhadap dia ya Bapak Ibu, tidak ada relatifnya. Kalau kita melihat saham yang sudah ekstrim fear, Bapak Ibu bisa buka chart VBP, cek apakah dia sudah dekat dengan zona demand. Kalau sudah dekat zona demand itu bisa dilakukan mulai buy on weakness. Kita ada banyak ya, BJBR, BNI, GGRM, HMSP ya banyak nih. Nanti bisa dicek Bapak Ibu ya, HMSP ini menarik, nanti kita coba cek apakah kita bisa bikin analisa singkat saham dengan volume. Tapi kalau jauh zona demand-nya jangan. Sementara yang grid ada Hill Extreme Grid, Mark ini Extreme Grid. Jadi tadi keluar juga di mana-mana, dia break upper downtrend. Kalau nanti dekat zona supply bisa sell on strength, jual dulu nanti kalau dia sudah koreksi kita bisa beli lagi. Nge-swing ya. Nah, itu sementara kita bisa cek juga untuk rotasi bintang saham-saham yang berada di panic tapi menuju hope. Berbeda konsepnya, Bapak Ibu bisa nonton tutorial. Jangan terbalik-balik ya. Sekarang SCR kita cari saham-saham yang panic. Tujuannya adalah mencari saham yang habis panic terbitlah hope. Dia masih di panic tapi bergerak ke arah hope. Biasanya saham-saham yang keluar alertnya. Tapi kalau lagi net sale-nya tinggi, mungkin sedang panik-paniknya ya. Breeze ini mungkin sedang panik-paniknya. Ya, harus dicek ya Bapak Ibu, FPPF ada nggak ya di sini? Ya nggak ada yang alert ya. Yang alert tidak keluar di sini. Wifi sama Antam dia tidak berada di sini. Ya. Atau mungkin dia saham-saham sedang berada di Hope, SCR Hope. Ya, ini rotasi bintang ya, jangan kebalik tadi. Ya, ini rotasi bintang daily star rotation berada di zona panic. Nah, sekarang BSD, Excel, Mark ini sekarang masuk Hope, dia keluar. WIM juga di Hope. Oke, itu Bapak Ibu, silahkan nanti di screening yang lainnya, baik dia screening yang Fear atau screening saham yang grid. Sekarang kita lanjutkan saja ke pembahasan komposit. Nanti screeningnya Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Kita mulai dengan Speedo. Jadi step pertama untuk melakukan analisa adalah Speedo ya. Speedo. Kita cek speedometernya. Cuman kalau untuk komposit urutannya kita akan selesaikan weekly semua, baru selesaikan daily-nya. Nanti akan saya praktekkan. Bapak Ibu ketik saja di Telegramnya, baik di HP maupun di komputer, pakai Telegram web atau Telegram aplikasi juga boleh. Speedo Composite. Jadi untuk indeks HSG kita pakai namanya adalah Composite. Nah, ini adalah speedometer untuk komposit Bapak Ibu. Dia mengukur besarnya supply and demand secara tidak relatif terhadap diri dia sendiri. Jadi pergerakannya single ya. Nah, sekarang dia berada di zona fear. Artinya kalau berada di zona fear saat ini di komposit itu supply-nya lebih besar daripada demand. Kalau supply berada di demand dia akan bergerak turun ya. Kecuali nanti demand-nya tiba-tiba masuk. Oke, kita lihat star C0. Ini adalah rotasi bintang ya Bapak Ibu untuk sektoral. Jadi pergerakannya memang ekstrim ya Bapak Ibu. Jarang sekali kalau sektoral ini bergerak dia slow dia. Relatif terhadap komposit tentu harus pakai kalimat relatif. Di sini kita lihat properti relatif terhadap komposit pelan-pelan memang dia sudah bergerak habis panic terbitlah hope. Dan momentumnya power price-nya langsung menguat beserta momentumnya ini. Kita lihat Tekno menguat secara relatif karena kompositnya melemah. Lalu kita lihat Trans sudah mulai crossing. Lalu Finance sayang, Finance masih bergerak panik. Lalu industri dia masih bergerak panik. Energi pelan-pelan naik. Infra juga pelan-pelan naik. Tekno juga pelan-pelan naik.
basic mulai berbalik arah. Jadi yang parah ini sebenarnya sektor kita secara relatif adalah finance. Ya, yang lainnya bergerak dan industri. Lain cyclical juga mulai ada perlawanan. Jadi sementara yang lainnya sudah relatif sudah menguat ya, karena kompositnya yang melemah. Makanya pembahasannya harus pakai kalimat secara relatif terhadap siapa dulu ya, terhadap kompositnya, karena kompositnya melemah. Jadi yang melemah sedikit saja, yang menguat sedikit saja tampaknya dia melakukan akselerasi atau penguatan. Oke, kita mulai dengan VPA Weekly Composite. Nah, untuk weekly kita tidak lengkap. Minggu ini tidak lengkap Bapak Ibu. Volumenya pasti berkurang karena hari tradingnya cuma sampai hari Rabu. Tapi tidak apa-apalah, cuman kita kasih catatan saja hari trading kita liburnya 2 hari. Jadi hanya 3 hari. Ini disebut dengan marking up. Bapak Ibu, ke atas ada marking up. Sebelah di sini saat ini kita bisa katakan terjadi distribusi atau reaccumulation. Kenapa pakai atau? Karena dia tampaknya bergerak di zona sideway. Kalau dia break zona demand di bawah ini ke bawah, maka disebut dia distribusi karena terjadi distribusi lalu marking down. Tapi kalau dia bentuk lagi new high dengan signifikan ya, dia tidak seolah-olah terjadi tersebar, maka kita sebut sebagai reakumulasi. Jadi untuk naik dia reakumulasi dulu, baru dia naik ke atas. Di saat ini dia berada di tengah-tengah, undecisive. Kita belum bisa melihat weekly-nya. Lalu volumenya di bawah rata-rata, less than average. Kenapa? Karena hari tradingnya cuma 3, jadi wajar saja. Candlenya sekarang kita bisa lihat dia berada di lower downtrend zone. Artinya memang supply-nya masuk. Di speedometernya supply lebih besar daripada demand. Itu untuk weekly-nya. Sekarang kita lihat VBP. Kita selesaikan dulu weekly-nya. VBP Composite. Oke, jadi kemarin sebelum libur saya sudah mengatakan Bapak Ibu kita di sini marking up distribusi ya. Di sini ada zona demand. Demand zone ya. Ini adalah strong demand zone. Ini demand zone. Ini yang sedang menahan di sini Bapak Ibu. Jadi dia Nah, saya bersihkan. Jadi di sini adalah high di atas ini. Saat ini ya, ini adalah low. Ini baru dia naik ke atas, ini adalah low terhadap high. Nah, sekarang kita menunggu Bapak Ibu. Seandainya skenario-nya seperti ini, seandainya supply-nya masuk terus dan saat ini kan di sini ada yang menahan nih. Ya, ini disebut dengan demand. Sekarang dia akan turun ke bawah ini Bapak Ibu, ditahan oleh demand. Seandainya dia jebol, maka ini adalah posisi kita untuk buy on weakness. Ya, karena dia strong ya Bapak Ibu, strong, dia turun, mudah-mudahan dia mantul ke atas. High, low, low high, lower low untuk ngambil demand karena di sini ada gap, dia tutup dulu baru dia naik ke atas. Itu skenario pertama. Tapi kalau plan itu gagal, stop loss kita berada di sini harusnya dia exit, kita buybacknya di bawah. Buy on weakness di sini. Jadi yang kita exit itu kita buy back mulai agresif di sini. Karena ini plan benteng pertahanan terakhir. Kalau dia jebol, maka fasenya disebut dengan marking down. Ini jangan sampai jebol. Ini last cast ini ya. Pertahanan terakhir kita ya. Ini demand zone ini. Jadi di sini masih boleh exit dan buyback, tapi kalau di sini sudah jebol, kita exit buybacknya jauh di bawah. Jauh sekali, dekat 6.100 atau 6.200. Jauh ya Bapak Ibu, dari 6.500 sampai 6.200 itu jauh sekali. Karena strukturnya sudah berbeda. Ini disebut dengan uptrust. Jadi di sini masih bisa kita buyback dekat, tapi di sini jauh di bawah. Ya, hati-hati seperti itu saja. Perlu diantisipasi, nama juga trading plan ya. Lalu kita lihat VPA Composite. Pokoknya Bapak Ibu jangan coba-coba melawan market lah. Kalau marketnya memang sudah terbentuk patternnya, ya sudah ya gitu. Sekarang kita ke time frame lebih kecil. Jadi catatan ini Bapak Ibu silakan ceknya poin-poin kecil sekali. Di sini ada gap up, hutang yang harus dibayar ya, hutang gap. Ini marking up, semua gap sudah ditutup kecuali ini. Lalu sini adalah reakumulasi, redistribusi. Ini disebut dengan uptrust.
high low, low high, lower low. Pattern terbentuk, the best time for selling. Ini disebut dengan the best time for selling. Kita akan belajar di workshop kalau ini detail ya. For selling. Biasanya disebut dengan diberikan second chance to sell. Oke, ini ada gap tutup, the gap. Nah, di sini kita punya demand zone tadi, Bapak Ibu. Sekarang dia coba high low. Nah, dia akan tertahan di sini. Kalau udah berhasil naik ke atas, maka skenario kita mungkin berubah. Tapi kalau dia jebol, ya, dia jebol 7023 ini, kita exit, kita buyback dekat gap ini, Bapak Ibu. Atau di sini ada demand zone. Untuk melihat demand zone-nya di daily, kita ketik saja VBP Composite. Nah, ini dia. Kelihatannya cukup jelas ya. Ini adalah demand zone. Sampai dia berusaha menutup gap ya. Ini candle ini berusaha menutup gap. Tertutup atau tidak tutup ya. Di sini kita sebut dengan demand zone. Ya, jadi saham itu bergerak supply and demand ya gitu. Bukan karena laporan keuangannya bagus atau tidak, tapi demand-nya membesar, maka harga akan naik, supply-nya membesar, maka harga akan turun. Ini ada gap sedikit. Kalau jebol kita tunggu di sini. Ya. Oke, itu dulu untuk daily lah sampai di sini plan-nya. Kalau nanti jebol lagi kita cerita di weekly nanti. Oke. Tadi saya bingung ya mau pilih Antam atau WiFi. Antam saya punya ya sekitar 1.500-an kalau nggak salah ya. Tapi kita cek tadi di mana saja ya. Saya lupa pula yang mau kita bahas. Nanti saya akan bahas detail. Antam tidak ada di sini. Malah ada WiFi. Kita coba WiFi ya Bapak Ibu. WiFi ini sepertinya baru fresh ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa bottoming dia WiFi. Saya nggak tahu juga. Saya tidak punya WiFi. Enak membahas saham yang tidak punya ini. Jadi fair ya Bapak Ibu. Kalau bagus nanti saya lanjutin untuk bahas lebih detail. Oke. Pertama yang kita lakukan Bapak Ibu kalau ingin membahas WiFi adalah kita ketik alertnya. WiFi. Untuk apa? Kita tahu alertnya ini fresh atau tidak. Nanti kita akan lanjutkan dengan Antam ya. Saya sengaja bolak-balik. Oke, kalau kita lihat Bapak Ibu, alert terakhir WiFi tanggal 8 kemarin. Sebelumnya tanggal 17 April dia sudah punya. Jaraknya belum ada sebulan dia sudah keluar lagi. Boleh kita katakan mungkin ini masih fresh. Jadi Bapak Ibu yang sudah beli di tanggal 17, dia koreksi ke bawah mungkin. Nah sekarang ini masih boleh entry ya. Nah ini kita lihat lagi apakah besok masih boleh entry. Kalau melihat alert kedua gini, memang mungkin harusnya sudah punya ketika kemarin alert, habis itu dia turun sedikit. Biasanya begitu. Itu dia. Sekarang sudah alert kedua masih fresh. Tapi kalau udah alert ke 10, ya misalnya di sini nih. Tanggal 5 keluar, tanggal 6 keluar, ya tanggal 7, ini tanggal 7 keluar, tanggal 7 keluar, tanggal 8 keluar, 1 bulan kemudian keluar. Ini mungkin tidak fresh. Seperti itulah kira-kira tahun 2003. Sekarang kita akan lihat speedonya. Jadi setelah kita cek alertnya, kita cek speedonya. Speedo WiFi. Dia speedo WiFi ini menceritakan tentang supply and demand-nya Bapak Ibu. Dia sekarang berada di grid, artinya WiFi ini demand-nya sekarang meningkat. Ada peningkatan demand atau ada volume yang masuk untuk buy. Di grid ya dia. Lalu kita lihat dengan star WiFi. Wow, WiFi sepertinya tanggal berapa ya? Kemarin di sini mungkin kita kalau WiFi ini enak belinya di sini ketika dia berada di zona panic dan dia pindah ke hope. Atau di sinilah ya paling enak. Tentu dia bergerak dari sini dulu, habis panic terbitlah hope. Sekarang sudah di grid untuk daily sudah bergerak naik dalam berapa minggu. 1 minggu paling enggak. Sekarang kita lihat weekly-nya, star WiFi apakah ada? Oh ada. Oh WiFi. WiFi-nya untuk weekly-nya sedang bergerak bergerak di zona hope Bapak Ibu. Hope, tapi masih hope yang segitiga kuartal pertama ini. Nanti dia akan masih bisa bergerak ke grid. Kalau sudah menyentuh garis di sini yang diagonal ini, kita bisa exit Bapak Ibu profit taking. Mudah-mudahan dia naik terus ke atas untuk WiFi.
Oke, itu dia untuk WiFi. Sekarang kita lihat kalau star S10 ya. Sekarang WiFi ini mau kita cek. Kalau pusat rotasinya adalah sektor IDX Tekno ya. Kita lihat. Pusat rotasinya kita ganti, bukan lagi composite. Wow, begini bentuknya ternyata ya. MTech buka. Oh, WiFi dia berada di zona grid. Naik ya, hampir sama dengan kalau pusat rotasinya adalah komposit. Sementara kalau ini kita lihat Goto, MCAS, DMAX buka, masih panik ya buka. Kalau pusat rotasinya kita ganti dengan Tekno. Oke, itu dia untuk analisanya. Sekarang kita akan lihat. Oh iya, kita lihat bisa nggak ya? Kita lihat dengan PVM, Antam, WiFi. Cukup nggak? Oh bisa. Jadi ini adalah portofolio volatility map. Kita akan melihat untuk data 12 bulan, Antam dan WiFi. Sebenarnya return mereka ini nggak jauh-jauh beda. Dalam 12 bulan, daily average return mereka tuh di bawah 0,2 minus ya. Jadi turun terus dalam 12 bulan dirata-ratakan. Mungkin mereka bottoming saat ini ya. Udah bottoming terutama WiFi. Lihat ini menarik, dia volatilitasnya tinggi lumayan. Dibandingkan dengan Antam untuk time frame yang sama. Mereka kalah returnnya dibandingkan Composite dalam 12 bulan. Composite itu tidak kemana-mana, tetap bisa profit di atas 0 ya, sedikit saja. Sementara WiFi dan Antam minus. Bedanya kalau mau trading ya kita bisa pakai WiFi nih. Dia ada lebih volatile ya dalam 12 bulan. Oke, berikutnya kita lihat portfolio correlation map Antam dan WiFi. Nah ini, harus kita tambah. Apa ya? Kita lihat lagi, rekom. Lihat dulu rekom, kita mau tambah. Lupa, dia harus 3. Mark ya, Mark ini ada sama Mark bagus. Atau MBMA. Portfolio correlation map, PCM, Antam, WiFi, MBMA. Kenapa MBMA di sini ada mark atau MBMA? Oh iya. Antam dan WiFi MBMA koreksinya tinggi ya Bapak Ibu. Kalau sudah punya Antam jangan beli WiFi atau jangan beli MBMA karena korelasi mereka tinggi. Kalau naik semua, turun merah berdarah-darah kita. Bapak Ibu yang punya dalam 12 bulan punya WiFi pasti merah, punya Antam pasti merah. Pasti, karena data menunjukkan seperti itu. Dalam 12 bulan ya. Kalau baru masuk mungkin sudah dekat-dekat bottoming. Oke, sekarang kita lanjutkan WiFi. Kita mulai dengan VPA Weekly WiFi. Nah, kita mulai time frame lebih besar dulu WiFi. Oke. Untuk data weekly Bapak Ibu di sini kita bisa lihat dia mungkin di sini ya distribusi ya. Dia terjadi marking down. Bottoming dia sudah terbentuk di sini Bapak Ibu. Sekarang dia akumulasi, marking up, distribusi, marking down ya Bapak Ibu. Sekarang dia mengejar di bawah. Oke. Kalau kita lihat volume ya variasi dia di sana-sana saja, tapi kalau lihat di akumulasi ini adalah akumulasi supply and demand-nya, distribusi dan akumulasi, kita lihat ada peningkatan saat dia sideways, bahkan cenderung turun, tapi di sini terjadi akumulasi. Weekly-nya tidak bisa lihat volume di bawah rata-rata karena hanya hari trading sampai hari Rabu, sinyalnya tidak ada. Yang bisa kita lihat seperti itu saja. Candle-nya ditutup positif untuk minggu ya, untuk mingguan. Sekarang kita turun ke time frame lebih kecil, VPA WiFi. Artinya ini nanti supply-nya banyak di atas. Oke, kalau kita punya lihat di daily Bapak Ibu, ini tadi disebut dengan marking down. Selling climax, auto reaction, ini semacam spring ya. Di sini ada down trust bar. Jadi ini adalah bottoming-nya di 128 untuk time frame daily. Sekarang dia break, mungkin ini the best time for buying atau di sini. Ini mungkin the best time for buying ya, Bapak Ibu. Atau ini kalau kita tarik garis, mungkin ini the best time for buying. Ini adalah second chance to buy. Jadi dia turun dulu nih, yang saya katakan. Setelah alert, dia turun dulu. Bapak Ibu mungkin sudah punya saat dia turun ke sini, sekarang ada alert lagi. Mungkin kalau Bapak Ibu ikut alert analisa sebelumnya, sudah buy on weakness ya. Sekarang dia naik ke atas. Sayangnya dia ada churn sebenarnya nih, ada churn ya.
Artinya dia volumenya meningkat karena mungkin ada yang menjelang penutupan, atau itu ada juga yang naik tapi sahamnya naik lalu diguyur, sahamnya naik lalu pre-closingnya dinaikin. Bisa dilihat detailnya ya Bapak ini karena ada churnnya di sini. Faktanya dia lebih tinggi dari kemarin, terjadi up volumenya meningkat. Kalau di BTT-nya ini dia rata-rata sudah terjadi positif ini Bapak Ibu. Nah, sekarang dia mungkin sedang fase akumulasi ya. Mungkin dia fase akumulasi. Syaratnya dia harus close 166 ini. Mungkin akumulasi karena Bapak Ibu bisa lihat weekly-nya. Weekly-nya memang strukturnya ini ada disebut dengan marking down. Ya, selling climax, authorization, secondary test dia akan tes. Dia harus break ini atau 166 dulu lah dia untuk lanjut ke atas. Di sini kalau ada supply-nya kita bisa exit dulu. Karena ini akumulasinya udah panjang. Dia turun dulu bisa naik ke atas lagi. Marking down, akumulasi ini disebut marking up. Bottoming-nya sudah terjadi di bulan tahun 2023 ya. Oke, itu dia untuk WiFi. Sekarang dia sini bottoming ya. Kalaupun selling climax, authorization secondary dia naik ke atas. Kalaupun masih ada terjadi akumulasi mungkin tidak panjang lagi. Terutama untuk akumulasi di weekly. Nggak bohong data weekly-nya ya. Sekarang kita lihat dengan evol dulu, evol WiFi. Karena dalam trading itu yang harus dicek ada stop loss-nya. Jangan sampai tidak kelihatan stop loss-nya. Kalau lihat di sini stop loss-nya masih kan power box-nya ini ya. Power box tuh ini. Ya, power box tuh ini. Cari swing low-nya masih di sini ya, Bapak Ibu. Jadi waktu dia turun kemarin, stop loss kita masih belum bergerak. Nanti ini kalau sudah dia break baru lagi, di sini dia break, maka stop loss kita pindah di sini, nge-swing sebentar setelahnya. Berarti stop loss kita masih di 128, belum bisa dinaikkan ke swing low ini, belum. Masih 128, stop loss sama dengan 128 kurang 2 tick. 128 kurang 2 tick, 1 ticknya adalah 2 poin, berarti stop loss sama dengan 124. Stop loss wajib ya, karena struktur besarnya sedang marking down. Itu saja. Struktur monthly-nya atau weekly-nya dia sebenarnya sedang turun, lalu sideways bisa melanjutkan turun, jadi harus pakai stop loss. Sekarang kita lihat VBP weekly WiFi ya. Kita lihat dulu weekly-nya untuk supply and demand zone. Sekarang dia berada di supply and demand zone ya Bapak Ibu. Ini ke atas. Nanti ini nggak kelihatan. Kita harus lihat di daily, tapi kita punya demand zone di sini. Ini turun terus Bapak Ibu. Orang yang di sini nih banyak nyangkut, yang di sini nyangkut, yang di sini nyangkut, yang beli di sini nyangkut, yang beli di sini nyangkut, banyak nyangkut. Jadi nanti kalaupun mau setinggi-tingginya, ini dulu jadi target, jual mungkin 30%. Ini sell mother candle buat trading plan di sini, karena ada candle bearish sell mother yang di sini nih. Itu aja menjadi target jual, karena di situ biasanya supply-nya tinggi, orang-orang yang nyangkutnya tinggi karena supply-nya masuk tiba-tiba. VBP WiFi kita lihat. Oke, di sini Bapak Ibu, sekarang kita lihat di sini ada supply zone. Ini juga ada supply panjangnya, warna merah atau warna hijau. Jadi kalau bikin target pertama bisa tadi ambil di weekly-nya ya Bapak Ibu. Sekarang ini menjadi supply and demand, SND, supply and demand. Dia naik ke atas, sebenarnya supply-nya masuk. Di sini ada supply. Mengapa walaupun candle-nya full body, tapi di volume VSA-nya mengatakan churn? Karena sebenarnya dia coba menembus supply zone dan berhenti. Ya. Nanti bisa lihat dia mungkin ditarik atau seperti apa, dia berhenti pas di atasnya. Besok kalau dia turun, ini ada demand zone. Jadi kalau besok dia turun, besok ini bisa turun ke sini nih. Ke sini bisa buy, ke sini bisa buy. Ya, jadi di dalamnya ini mungkin 1 lot, 2 lot, 4 lot, 8 lot, 10 lot, 20 lot gitu ya. Ke bawah. Yang banyak itu ketika zona di sini.
drop base rally ya, DBR, tes untuk naik gitu. Ini namanya drop base rally. Turun menjadi demand zone rally. Dia akan retest lagi base-nya, akan retest ke bawah. Oke, jadi zona yang sudah beli harusnya dia belinya di sini. Sudah dapat ya Bapak Ibu sampai dia touch bawah sini, dia naik ke atas. Kalaupun untuk dia turun lagi, kita tunggunya di box ini. Ya, karena ini zona demand-nya ini yang dites. Lalu kita akan lihat VV sudah wave WiFi. Bagaimana wave-nya untuk di daily? Ini seolah-olah kita sedang melihat Elliott Wave, Bapak Ibu, tapi kita karena mazhabnya adalah volume price analysis, maka kita harus lihat di wave volumenya. Di sini low, volumenya membesar. Jadi lower low ini divalidasi oleh volume ini valid ya. Lalu dia coba break up, tapi sayang dia tidak berhasil lebih tinggi, maka dia harus ada merah. Dan merah ini tidak lebih tinggi. Nah, di sini mulai nggak jelas ya Bapak Ibu, belum kelihatan. Malah di sini down wave-nya yang volumenya meningkat. Tapi sayangnya low-nya tidak membentuk new low. Jadi wave-nya ini masih belum kelihatan jelas untuk terjadi perubahan wave. Oke. Di sini ada bentuk break low, high ya. Tetapi volumenya tidak valid. Oke, itu namanya price discount everything, volume valid. Dan akhirnya dia kembali lagi yang nggak jelas, belum undecisive kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia tentu nggak jelas nih pergerakan sahamnya, belum kelihatan. Karena volumenya belum menunjukkan indikasi. Jadi malah dia terjadi down ya, malah trennya menurun. Harus kita menunggu konfirmasi. Jadi kalau volume price analysis itu memang sebelum datanya masuk, kita tidak tahu mau kemana tuh saham. Karena istilahnya price discount everything, volume valid. Cuman ada di Wyckoff tuh ada guidance lah. Kalau strukturnya akan begini setelah akumulasi, maka biasanya kalau ada the best time for buying, dia akan melanjutkan ke marking up. Itu pun tidak pasti 100%. Berikutnya kita akan lihat DOM WiFi. DOM ini adalah dominasi rasio. Kita membandingkan di pasar reguler antara asing dengan lokal. Kita lihat dominasi rasio untuk WiFi. Asingnya 19%, lokalnya 81%. Sementara dalam 5 hari 3 kecil saja, 3,3%, asingnya dalam 20 hari 0,6, sementara dalam 50 hari asingnya lebih kecil lagi 0,70, sementara lokalnya 99. Kalau begini kita bisa katakan bahwa untuk WiFi ini yang dominan adalah lokal masih ya. Nah, untuk itu kita cek foreign flow-nya. Foreign flow kita cek dengan perintah PIF, PIF WiFi. Ini adalah chart untuk melihat foreign flow. Nah, ini adalah foreign flow untuk WiFi. Kita bisa lihat asing masuk ke WiFi seperti apa. Sepertinya kita lihat dulu dari chartnya ini. Dia tidak stabil, artinya tidak ada korelasi. Pertama, tidak ada korelasi antara pergerakan asingnya mau beli atau jual dengan pergerakan sahamnya ya, agak sedikit tidak berkorelasi. Lalu kita lihat juga volatilitasnya, ya asingnya volatilitas hari ini masuk, besok keluar besar, besoknya masuk kecil, besok keluar besar gitu. Nah di sini juga kita lihat kalau dari totalnya net foreign flow untuk hari terakhir kemarin 4,8 miliar asingnya masuk, dalam 5 hari ada 4,10, dalam 20 hari ada 4,9, dalam 60 hari ada 1,6, dalam sehari 3,4. Kecil saja berarti ya, memang dia volatil. Nah, yang terakhir yang kemarin masuk agak besar hingga sahamnya naik. Pas alert juga besar kemarin ya, Bapak Ibu. Itulah, jadi memang lokalnya yang dominan sepertinya. Oke, berikutnya kita akan cek dengan tren WiFi. Nah, ini trennya. Kalau kita lihat trennya, ini ya terbuka ya Bapak Ibu. Dia sedang sideways, membesar ke atas, membesar ke bawah. Sekarang dia mau jebol high-high ini, dijebol membentuk high-high baru, atau lower low ini dijebol membentuk lower low baru. Itulah trennya. Sekarang kita lihat low, high, high low akan membentuk higher high. Jadi kalau kita ambil ini ada lower low, low high, maka patternnya terbentuk. Tapi kalau high, low,
low high dia malah ke bawah, patternnya berubah lagi. Full year 2023 yang data baru masuk, kita lihat over value. Ini kalau kita percaya BI rate kita sudah 6,25. MACD dekat-dekat golden cross lah. Ini catatan untuk WiFi, dia MACD-nya sudah golden cross dan sudah bottoming sepertinya untuk swing low-nya kalau lihat dari MACD-nya. Berikutnya kita cek dengan PWS. Untuk Pitu Walu Siwah, ini PWS ada singkatan dari Pitu Walu Siwah. Ini kita lihat banyak buy, dedek, MACD sudah buy, tadi golden cross, stokastik sudah buy, TSP sudah buy, trennya up ya. Hanya saja volumenya kalau di sini katakan low ya volumenya. Lalu spreadnya dia rata-rata, close-nya sangat tinggi, ada akumulasi cuman tidak terlalu besar karena dia balik lagi ke zona abu-abu ini. Jadi dia harus break dulu floor ini atau support kuatnya untuk membentuk tren baru, low high, high low, higher high harus ke atas. Jadi turun ini adalah kesempatan kemarin untuk kita buy on weakness karena stop loss-nya kelihatan tadi sudah saya ceritakan, buying price-nya 3,1, sementara apakah sudah kuat power buy-nya? Lumayan karena dia power buy-nya sekarang 0,65 dibandingkan power buy dengan power sell. Net-nya adalah power buy warna hijau 0,65, berarti sudah masuk demand-nya ini Bapak. Oke, itu untuk WiFi. Sekarang kita lanjut untuk alert berikutnya adalah Antam. Antam ini ada dividen cukup besar, maka dia langsung bergerak, tapi sebelumnya juga dia ada alert ya, agak sporadis juga alertnya ini. Tanggal 4, 16 ada alert. Mungkin dia dari fase-fase sideways ini kita lihat analisa saja. Kita mulai dengan Speedo. Tentu saya tidak akan sedetail WiFi, Bapak Ibu bisa lanjutkan. Malah mungkin bisa menarik Antam. Cuman tadi kalau kita lihat di rekom, Antamnya tidak keluar ya. Speedo, Antam. Antam ini dari speedometer, dia terlihat fear ya. Walaupun ada alert, dia fear. Ini cukup diwaspadai, perlu diwaspadai. Dia fear sekarang. Artinya walaupun ada alert, supply-nya meningkat ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat dengan Star Antam. Oh iya, untuk rotasi bintang, untuk Antam di daily bergerak relatif terhadap komposit, Bapak Ibu bisa lihat Antam ini dia bergerak terus bergerak masuk ke zona fear. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu, jarak antar bintang pelan-pelan terjadi deselerasi, jarak yang makin memendek. Biasa jarak memendek ini tanda-tanda dia akan berbelok. Besok kalau memendek lagi mungkin dia ke sini, ya ke sini, dia balik lagi mungkin ke grid. Itu disebut dengan terjadi deselerasi, perlambatan, fear-nya melemah ya, deselerasi. Dia terjadi pelambatan, dia panik, fear-nya meningkat, nama fear-nya melemah, demand-nya mungkin masuk, nanti dia bisa turun dulu ke bawah, atau dia tidak lewat lagi ke panik, bisa langsung balik ke grid. Itu untuk daily-nya. Sekarang kita lihat weekly-nya, W-Star Antam. Masih ada waktu. Antam secara weekly bintangnya berbalik mengarah ke panik ya. Dia sempat menguat beberapa minggu yang lalu beberapa bulan yang lalu ya. Lalu dia melemah lagi, sekarang berbalik ke zona panik. Intinya secara weekly dia belum kelihatan signifikan. Masalahnya kalau kita bandingkan memang weekly-nya volumenya lemah, makanya seperti ini datanya. PWAP-nya. Bapak Ibu bisa tonton tutorialnya ya untuk weekly rotasi star rotation. Sekarang Bapak Ibu kita lihat dengan VPA weekly Antam. Ini analisa singkat saja, untuk detailnya Bapak Ibu bisa lakukan lagi. Ya ini kalau lihat weekly-nya tadi wah wajar ya, dia turun terus ya. Cuman di sini Bapak Ibu bisa lihat ini ada gap. Jadi kalau kita buat trading plan, target kita memang ada di sekitar 2000 atau 3000, 2900 3000. Di sini ada target gap. Gapnya yang ditarik ya Bapak Ibu. Ini karena supply-nya besar. Jadi sampai gap udah cukup lah. The best time for selling, dia turun ke bawah, dia untuk low. Selling climax, auto reaction, mungkin dia turun secondary test. Stop loss-nya jadi ada 1405. Biasanya nanti ini kalau karena dia besar, dividennya 100 berapa gitu, dia bisa apa ya, habis masa itunya
pencatatannya, ex-date-nya dia gap turun ke bawah ya. Jadi hati-hati. Dividend trap ya. Oke, kalau kita lihat ini selling climax di weekly auto reaction secondary test, dia akan ngetes zona 1405 ini atau 1400-an. Sekarang kita lihat dengan VPA Antam. Ya. Sebenarnya kalau di daily-nya dia selling climax auto reaction karena ada gap, dia tutup dulu, dia tes lagi memastikan sini demand, naik ke atas, ini adalah the best time for buying, dia tes lagi second chance to buy, dia naik untuk melihat weekly. Weekly-nya ternyata supply-nya masuk, dia turun ke bawah, dia mengambil lagi zona demand di sini ya. Jadi dia tes, tapi stop loss kita tetap aja main di weekly. Sekarang volumenya besar, dia meningkat, sinyalnya ada demo indicate strength, volumenya high, spread-nya wide, tapi close-nya mid, artinya mendekati akhir, supply-nya masuk nih Bapak Ibu. Dia sempat naik ke atas lalu turun. Oke, stop loss-nya kelihatan, kita ambil weekly saja. Stop loss. Jadi ke Bapak Ibu kalau lihat analisa tidak memberikan rekomendasi dan tidak memberitahu bagaimana cara mencari stop loss-nya, abaikan itu Bapak Ibu. Ini kita lihat swing-nya 1405. Stop loss berarti kurang 2 tick, berarti 1395 ya. 1395. 1395. Dari sini kurangi 2 tick di bawah. Oke, jadi nanti mudah-mudahan tidak terkena dengan dividend trap, maka anti stop loss center. Ada tutorial tentang anti stop loss center, Bapak Ibu sudah lihat. Ketika di sini help, ya, Bapak Ibu, ini saya tunjukkan di mana untuk cara memasang stop loss untuk anti stop loss center. Tutorial. Nah, Bapak Ibu cari di tutorial ada anti stop loss hunter. Nah, ini biasa ini kalau ada dividend trap, saya mundurin. Saya hitung dulu berapa sih nanti setelah X-date dia akan turun. Saya baru pasang stop loss hunternya di sana. Kalau punya ya sahamnya kalau punya. Kalau nggak punya saya buy on weakness malah setelah hitung. Oke. VBP-nya kita lihat. Kita mau lihat supply and demand ya. Masih ada waktu sedikit. Yang pasti kita cek gap-gapnya yang tadi sudah weekly. Ini gapnya sudah tutup. Tidak ada, ini gap sudah tutup. Ini tidak ada gap ya, karena bodinya tertutup, tidak ada gap. Di sini tidak ada gap Bapak Ibu. Ini adalah zona demand. Rally dia tes demand ini ya, dia masuk ngetes ini, mantul lagi, sempat turun, mantul lagi. Jadi kalau dia turun, ini bisa buy on weakness. Kalau mau yang agresif, stop loss-nya di bawah swing ini. Kalau yang konservatif, stop loss-nya di sini karena ini ada demand juga yang mengangkat dia ke atas. Oke. Itu saja Bapak Ibu after market close untuk hari ini. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Insya Allah nanti kita akan adakan workshop. Saya sedang mencari waktu Bapak Ibu, mencari ruangan apakah bisa disewa. Saya ingin mengadakan workshopnya murah meriah. Banyak yang bertanya workshop tentang volume price analysis ya. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.